Recording in progress. Selamat datang kami haturkan kepada Gubernur Jawa Timur Ibu Haja Khofifah Indar Parawansa. Berkenan terlebih dahulu untuk menyerahkan santunan kepada anak yatim. أشرق البدر علينا فاختفت منه القدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري يا نبي Seluruh hadirin kami mohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin disilakan duduk kembali. Nyala, Bu. Mana itu? Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dia Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Bapak Sofyan Adjalil yang mengikuti acara ini secara virtual. Yang kami hormati Gubernur Jawa Timur Ibu Haja Khofifah Indar Parawansa yang berada di Gedung Negara Gerahadi. Serta yang kami hormati pula dan mengikuti acara ini secara virtual, yaitu PLH Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko PT PLN Persero, serta yang bersama-sama dengan kita di Gedung Negara Gerahadi, hadir pula Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, beserta Ketua Ikawati BPN Jawa Timur. Para Bupati Wali Kota, Executive Vice President Legal, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Properti PT PLN Persero, serta seluruh tamu undangan, baik yang hadir langsung di Gedung Negara Gerahadi maupun yang mengikuti acara ini secara virtual. Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini, Senin 27 Desember 2021, kita ikuti bersama penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Provinsi Jawa Timur. Hadirin mengawali acara ini, marilah kita berdoa bersama dan akan dipimpin oleh Bapak Asep Heri. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya berdoa menurut agama Islam, bagi yang beragama lain berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi yukafi majidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa salim ajmain amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah. Berkat kudrat iradahmu, kami diperkenankan hadir dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat. Semoga sertifikat-sertifikat ini bisa menjadi wasilah turunnya rezeki bagi rakyat Indonesia, menciptakan kedamaian dan ketentraman ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ampunilah segala dosa kami, kabulkanlah segala hajat dan doa permohonan kami. Allahumma arzuqna rizqan jadidan wa umuran tawilan wa malan kasiran wa khairan qariban wa syarran ba'idan wa waradan solihan wa amalan makbulan wa tijaratan lam batur ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika ya musarrifal qulub sarif qalbi ala taatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan laporan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur kepada yang kami hormati Bapak Jonahar. Kami silakan.
Mohon izin Ibu dibuka karena mempunyai kacamata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Menteri, Bapak Wamen, Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawangsa, Direktur Wilayah 3 KPK, Bapak Ujang Bahtiar Purnama, Ibu Dirut Keuangan PLN, Ibu Cynthia Rosli, para pimpinan tinggi media, staf ahli, staf khusus, tenaga ahli BPN Republik Indonesia, Bapak Ibu Bupati Wali Kota se-Jawa Timur, para kepala kantor pertanahan se-Jawa Timur dan seluruh Indonesia, tidak lupa teman-teman Kakanwil, baik pejabat tinggi media pusat maupun pejabat tinggi media daerah, teman-teman Kakanwil se-Indonesia yang sangat kami hormati. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri pada kesempatan yang sangat berharga ini. Kami jajaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Bapak Menteri ATR, Kepala BPN, Ibu Gubernur Jawa Timur yang hadir langsung, Bapak Menteri melalui Vikon, para Bupati Wali Kota se-Jawa Timur, alhamdulillah bisa hadir langsung, yang melalui virtual, pejabat tinggi media, para pejabat tinggi Pratama Pusat dan Daerah, staf ahli, staf khusus, tenaga ahli, dan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dengan ini kami laporkan kepada Bapak Menteri bahwa dalam rangka semangat bersinergi antara Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah Kabupaten se-Jawa Timur melalui Pola Trijuang yang Bapak Menteri launching sejak tanggal 25 September 2020 telah membawa pengaruh positif terhadap pola koordinasi dan pola kolaborasi dalam upaya mendukung pelaksanaan program strategis nasional pendaftaran sistematik lengkap PTSL dan untuk mewujudkan peta Jawa Timur lengkap. Capaian yang cukup menggembirakan dalam program legalisasi aset dari seluruh bidang tanah di Jawa Timur yang diperkirakan sejumlah 20.000 bidang tanah telah terdaftar sejumlah 12.095.000 bidang atau sekitar 61,9%. Pada tahun 2021 ini, Provinsi Jawa Timur mendapat target PBT sebanyak 1.396.082 bidang, mungkin terbesar di Indonesia, ini telah tercapai 100%. Untuk SHAT target sebanyak, ya terima kasih Bapak Ibu, Pak Ketua Bupati, Provinsi Jawa Timur untuk target SHAT sebanyak 1.716.494 bidang, tercapai juga 100% dengan perincian sertifikat sejumlah 1.318.312 bidang saat ini. Jika ditotal dengan potensi, maka pada tahun 2021 ini sejumlah 1.319.956 bidang. Alhamdulillah juga terbesar se-Indonesia ini Bu Gubernur. Pencapaian K31 sebanyak 480 bidang atau 25,3%. Ini artinya sudah siap sertifikat, tetapi masih ada kekurangan berkas atau masih ada hal-hal lain yang tinggal mendorong untuk menjadi sertifikat. SHAT sebanyak 1.716.494 bidang yang terbesar di 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. Kunci keberhasilan ini adalah Bapak Menteri yang selalu memonitor kami setiap saat di grup WA Jawa Timur, yaitu di Kerja Terbaik Jatim, Bapak Sekjen, Bapak Irjen, Bapak Dirjen, dan Pembina PTSL Provinsi Jawa Timur. Tidak lupa yang sangat membantu sekali adalah peran Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Ibu Gubernur atas
keberhasilan PTSL di Jawa Timur. Dan tak lupa para Bupati Wali Kota Jawa Timur. Terima kasih Bapak Bupati Wali Kota Jawa Timur sangat membantu kami di dalam pola terjuang. Di samping itu sistem BKO dari kantah yang sudah tuntas ke kantah yang masih terendah kinerjanya, door to door untuk memahamkan kepada masyarakat yang masih K3.3 menjadi K1 atau menjadi sertifikat. Kunci keberhasilan yang lain adalah bantuan anggaran tenaga para P3D yang berjumlah 235 orang. Data dan lain-lain dari para Bupati Wali Kota se-Jawa Timur yang menyebabkan pencapaian PTSL saat ini kuantitas 100%, kualitas 98,93%. Yang direncanakan pada akhir tahun ini kuantitas dan kualitas 100% semuanya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. P3 dari jumlah 235 P3D yang terbanyak adalah 3 besar terbanyak adalah Surabaya. Mohon maaf Pak Wali Kota Surabaya, terima kasih. Ya, terima kasih. Kabupaten Probolinggo, terima kasih. Kabupaten Tuban dan Kabupaten Ponorogo. Ini kebetulan piagam insya Allah diberikan piagam penghargaan dari Bapak Menteri, namun akan diberikan di tempat dan waktu yang lain karena aslinya masih perjalanan dari Jakarta Bapak Ibu. Sudah dicetak ada. Dalam rangka pelayanan elektronik, Jawa Timur telah menghasilkan deklarasi desa lengkap sejumlah 325 desa. Ini juga terbesar se-Indonesia Bapak Ibu semuanya. Untuk di kantah Jawa Timur, tertinggi desa lengkap adalah sejumlah 91 desa lengkap adalah Kabupaten Lamongan. Mohon izin Pak Bupati Lamongan. Terima kasih Pak Kakan Lamongan. Terima kasih. Nomor 2 adalah Kabupaten Gresik, 79 desa lengkap. Pak Kakan, Pak Bupati Gresik. Terima kasih. Pak Kakan Gresik. Terima kasih. Bapak Menteri yang kami hormati dan Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur, dalam rangka mendukung percepatan pensertifikatan tanah dalam program PTSL dan menjamin kepastian hukum serta kepastian pengenaan pajak BPHTB, perlu evaluasi dan optimalisasi penerapan Impres nomor 2 tahun 2018 khususnya dukungan pemerintah daerah dalam biaya prasertifikasi dan pembebasan BPHTB bagi peserta PTSL. Kami laporkan bahwa kami BPN Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan diikuti oleh Kantor Pertanahan dengan pemerintah daerah kabupaten kota masing-masing untuk membahas pembebasan BPHTB bagi peserta PTSL. Hingga diterbitkannya peraturan Bupati Wali Kota sebagai payung hukum pembebasan BPHTB hingga sampai dengan saat ini yang telah membebaskan BPHTB adalah 6 kabupaten se-Jawa Timur. 6 bupati tersebut juga mendapat piagam penghargaan dari Bapak Menteri, namun demikian diberikan waktu dan tempat yang lain. Yaitu Kabupaten Ponorogo, terima kasih. Mohon izin Pak Bupati Ponorogo. Kabupaten Jombang, terima kasih Pak Bupati Jombang. Ibu, atas suwun. Kabupaten Madiun, mohon izin Pak Bupati Madiun, terima kasih. Kabupaten Pasuruan, Pak Bupati Pasuruan, terima kasih. Kabupaten Magetan, terima kasih. Kabupaten Blitar, terima kasih. Ibu Kabupaten Blitar, terima kasih. Bapak Menteri yang kami hormati dan Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur, sertifikat yang diserahkan pada hari ini adalah sejumlah 395.000 sertifikat hak atas tanah yang telah terbit di 38 kabupaten kota ada di samping kanan. Dan kami sampaikan di samping BPHTB, kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah atau kepala daerah yang telah melalui program Trijuang. Dalam hal ini juga mendapat piagam penghargaan dari Bapak Menteri, yaitu Kabupaten Bojonegoro.
Ya, matur suwun Kabupaten Bojonegoro. Ibu, ya. Kabupaten Gresik, terima kasih. Kabupaten Jember, Pak Bupati Jember. Oke, terima kasih Pak Bupati. Kabupaten Kediri. Terima kasih. Kota Malang, Pak Bupati, terima kasih. Kabupaten Lamongan, terima kasih. Kabupaten Malang, terima kasih. Pada hari ini, di samping menyerahkan sertifikat kepada rakyat, kami serahkan juga sertifikat aset pemerintah daerah kota sebanyak 9.916 bidang, dengan rincian 5.778 bidang sudah diserahkan sebelumnya, dan 4.138 bidang diserahkan pada hari ini. Dan tanah aset PLN Persero, sertifikat yang sudah diserahkan total 2.509 bidang, dengan rincian 2.200 bidang sudah diserahkan sebelumnya, dan 309 diserahkan pada hari ini. Mengakhiri laporan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri ATR BPN yang pada saat ini telah memberikan piagam penghargaan, termasuk kepada Ibu Gubernur Jawa Timur yang selalu mendukung kami PTSL, memerintahkan kepada Bupati Wali Kota untuk mendukung Trijuang, untuk mendukung P3D dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih tak terhingga kepada Ibu Gubernur. Dalam hal ini membantu penyelesaian PTL 100% dan para Bupati Wali Kota se-Jawa Timur, khususnya Bupati Wali Kota yang mendapat piagam penghargaan dari Bapak Menteri terkait pembebasan BPHTB untuk PTSL, dan Bupati Wali Kota yang telah membantu baik tenaga, anggaran maupun data dengan P3D, dan dengan pola Trijuang. Kami laporkan juga bahwa pada saat ini nanti kami kebetulan ada Ketua Dharma Wanita atau Ekawati ini mengumpulkan dana untuk bantuan Semeru, akan diserahkan langsung kepada Ibu Gubernur sejumlah 650 juta rupiah, Ibu. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri yang tak terhingga, yang senantiasa selalu memberikan arahan dan bimbingan sehingga kami mampu menyelesaikan sesuai target yang diberikan. Terima kasih kepada Ibu Gubernur dan Bapak Ibu Bupati Wali Kota yang telah berkontribusi aktif dalam implementasi program Trijuang. Terima kasih kepada KPK RI yang telah memberikan dorongan dan pendampingan. Terima kasih kepada Dirut PLN Persero beserta jajaran dan kerjasamanya dalam penyelesaian sertifikasi tanah dan seluruh kepala kantor se-Jawa Timur dan jajaran yang telah bekerja keras menyelesaikan sertifikat tanah untuk rakyat PTSL, aset Pemda, serta aset PLN. Semoga semua yang kita lakukan sebagai peninggalan jejak pengabdian terbaik selama kita mengabdi di Kementerian ATR BPN ini, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Apabila di dalam sambutan kami ada yang tidak pas dan tidak berkenan, kami mohon dimaafkan. Bapak Menteri, Ibu Gubernur, Bapak Wali Kota, Bupati se-Jawa Timur. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikut ini kita juga akan dengarkan sambutan Direktur Utama PT PLN Persero yang akan disampaikan oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT PLN Persero secara virtual. Untuk itu kepada Ibu Cynthia Rusli, kami silakan. Mohon izin Ibu Cynthia Rusli. Suara Ibu belum bisa kami dengar, apakah mungkin belum boleh dibantu dibuka mic-nya? Baik, terima kasih Mbak MC, tadi tidak bisa di-unmute. Baik, bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN,
Bapak Sofyan Jalil beserta jajaran, juga terlihat secara virtual hadir Pak Himawan selaku Sekjen dari ATR BPN. Yang kami hormati Ketua Komisi KPK RI yang dalam hal ini diwakili oleh PLH Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Pak Yudiawan beserta jajaran, ada Bu Irawati. Terima kasih Bapak. Kemudian ada tentu saja Sohibul Bait, Gubernur Provinsi Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa. Salam Bu, terima kasih Bu untuk ketempatannya. Kemudian seluruh bapak-bapak, ibu-ibu dan kepala daerah, bupati, wali kota se-Provinsi Jawa Timur dan juga yang hadir dari luar Provinsi Jawa Timur, Kepala Kanwil BPN Jawa Timur, tadi Bapak Jonahar beserta jajaran, serta berbagai Kepala Kanwil BPN dan Kakantah dari Provinsi Jawa Timur, tadi banyak sekali yang hadir. Tidak kami sebutkan satu persatu, juga yang dari luar Jawa, dari Sumatera juga ada, dari Jambi, dari Kalimantan, dari Sulawesi dan dari Maluku, NTB dan NTT. Seluruh yang hadir pada kesempatan hari ini, seluruh tamu undangan dan tentu saja rekan-rekan saya dari PLN. Di sini ada SEVP, Senior Executive Vice President Manajemen Aset PLN, Pak Paranai beserta tim, ada GM Jawa Timur, ada unit induk pembangkitan, konstruksi, dan juga teman-teman lain yang hadir di sini. Pertama-tama tentu saja puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan bersama-sama karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti acara pada hari ini, penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat Provinsi Jawa Timur yang di dalamnya nanti kami juga dari PLN akan memperoleh penyerahan sertifikat dari BPN ATR. Dan dalam kesempatan ini tentu saja terima kasih kepada Pak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN untuk juga hadir dan menyaksikan acara ini secara virtual di kesempatan kali ini. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan kami mewakili dari Dirut PLN karena kebetulan sedang dinas mendampingi BUMN, maka kami selaku pembina aset di PLN mewakili beliau dalam kesempatan ini. Izinkan kami juga untuk mengawali sambutan ini dengan kata-kata impossible is nothing, tak ada yang tak mungkin. Itulah yang kami rasakan saat ini. Tentu saja kata-kata itu sangat relevan ketika kami di PLN membalik ketidakmungkinan menyelesaikan pensertifikatan tanah aset-aset PLN menjadi mungkin. Dan sekarang secara bertahap mulai terselesaikan. Terlebih saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19, akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan langkah dan semangat kita untuk tetap bekerja dan dengan dedikasi serta loyalitas yang tinggi untuk menyelesaikannya. Mengapa saya mengawali dengan kata-kata impossible is nothing? Barangkali dapat digambarkan PLN sebagai BUMN menghadapi permasalahan yang tadinya kami lihat tidak mungkin untuk kami selesaikan sendiri dengan cara-cara konvensional. Bisa dibayangkan, PLN masih memiliki lebih dari 106.656 parcel tanah yang harus dilegalkan dan disertifikasi sebagai aset milik negara yang diamanahkan kepada PLN. Aset-aset tanah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab PLN untuk melegalkan, mengamankan, memelihara sekaligus mendayagunakan dalam tugas kami menghadirkan terang ke seluruh pelosok negeri. Dari jumlah tersebut, pada tahun 2019 baru 30% yang bersertifikat. Baru 30% yang bersertifikat. Yang lainnya masih gelap gulita. Padahal sebagian dari tanah-tanah tersebut sudah dikelola oleh PLN selama puluhan tahun sejak kita Indonesia merdeka. Sudah 76 tahun, 75 tahun dikelola, dioperasionalkan, namun belum bersertifikat. Dan jika PLN harus mengurus satu persatu sertifikat itu secara konvensional, maka tidak akan cukup satu abad untuk menyelesaikan semuanya. Oleh karena itu, dukungan KPK dalam hal ini sebagai bagian dari bentuk upaya pencegahan korupsi dalam menyelesaikan tanah-tanah negara yang dikelola oleh PLN, benar-benar membuat kami semakin dimudahkan. Selain tadi dukungan dari BPN ATR di seluruh Indonesia. Jadi Pak Menteri,
Program ini kami lakukan setiap minggu berkoordinasi dengan BPN ATR KPK di seluruh Indonesia secara bergiliran dan juga disupport oleh KPK secara menyeluruh. Jadi PLN mengawali program sertifikasi melalui kerjasama MOU dengan Kementerian ATR BPN tentang pendaftaran tanah dan penanganan permasalahan tanah pada tanggal 12 November 2019. Jadi pada waktu itu baru 30% yang tersertifikasi. Kerjasama tersebut makin diperkokoh lagi setelah PLN mendapatkan dukungan dari KPK, yaitu program pencegahan korupsi melalui pembenahan dan penyelamatan aset tetap BUMN. Kami di PLN sangat beruntung karena PLN menjadi salah satu model BUMN atau BUMN prioritas untuk program pencegahan korupsi dengan tata kelola penyelamatan aset tersebut. Hal nyata dari sinergi dan kolaborasi tersebut, alhamdulillah telah membuahkan hasil. Jika di tahun 2019 tadi baru 30% dari 106.000 lebih persil tanah PLN, alhamdulillah kerjasama antar instansi dalam penyelamatan aset PLN menghasilkan tambahan 20.000 persil tanah pada tahun 2020. Jadi tadinya 30% tambah 20.000 lebih pada tahun 2020. Nah, perlu kami laporkan juga sepanjang 2021 ini sampai detik ini telah diperoleh lebih dari 18.500, jadi hampir 19.000 sertifikat tanah lagi. Jadi masih sedang berjuang sampai beberapa detik-detik tanggal-tanggal terakhir di tahun ini kami per hari ini telah memperoleh 63% tanah tersertifikasi. Itu 30% sudah sampai 60%. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan khusus untuk Provinsi Jawa Timur, kami tadi sudah disampaikan, sudah menerima sertifikat dari Kantor Pertanahan se-Provinsi Jawa Timur sebanyak 2.500 lebih sertifikat tanah yang kami peroleh di tahun 2021 ini. Jadi alhamdulillah, dan semua pihak yang terlibat dalam program sertifikasi aset PLN di Jawa Timur telah bekerja dengan sangat keras untuk menyelesaikan target satu demi satu. Aplaus dan apresiasi untuk semua pihak yang bekerja dengan luar biasa. Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras Bapak Ibu sekalian, para pejuang aset negara, dalam hal ini khususnya aset-aset tanah yang dikelola oleh baik pemerintah daerah maupun oleh PLN. Harapan kami ke depan sinergi dan kolaborasi antara PLN, Kementerian ATR BPN, KPK RI, seluruh Kanwil Provinsi Jawa Timur dan Kantah BPNC Provinsi Jawa Timur, dan tentu saja didukung oleh Pemda, dan hal ini tidak mungkin terjadi tanpa dukungan dari Gubernur Jawa Timur, para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Jawa Timur. Ini tentu saja dapat terus ditingkatkan apabila secara konsisten kita dapat melakukan dan secara berkelanjutan, dan insya Allah tahun 2023 aset PLN tersertifikasi 100%. Itu harapan kami. Dan tentu saja seluruh aset ini yang dititipkan kepada kita dapat dioptimalkan. Selain menerangi seluruh negeri, PLN juga dapat mendayagunakan aset sehingga tentu saja memberikan suatu hasil yang optimum bagi negara. Bapak Ibu yang kami hormati, kami menyadari bahwa tugas kami terkait dengan penyelamatan aset di tahun yang akan datang tentu lebih menantang. Masih ada sisa sekitar 30% lagi. Ini menjadi makin 30% terakhir itu makin keras tentu saja tantangannya, dokumentasi berkas pendaftaran tanah yang kurang lengkap, permasalahan sosial, aset tanah yang tumpang tindih, bahkan sengketa tanah adalah beberapa tantangan yang mesti kita hadapi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mewakili rekan-rekan PLN di Provinsi Jawa Timur mohon dukungan lagi dan tentu saja jalan keluar terbaik dari Bapak Kakanwil dan Bapak Ibu Kakantah agar program sertifikasi aset PLN di tahun mendatang dapat terlaksana demi mengamankan aset milik negara ini. Kami juga mohon dukungan dari Ibu Gubernur Jawa Timur, Bu Khofifah, dalam penyelesaian kendala sertifikasi aset maupun dalam meningkatkan pelayanan di bidang ketenaga listrikan di Provinsi Jawa Timur. Sebagai penutup, tentu saja tidak ada kata-kata yang paling pas untuk menyampaikan apa yang kami rasakan, kecuali rasa terima kasih kami kepada yang pertama Bapak Sofyan Djalil selaku Menteri ATR BPN beserta seluruh jajaran sampai ke kabupaten kota, kemudian dari KPK Bapak Yudiawan mewakili KPK dan Bu Wirawati, ini luar biasa. Di kawasan timur ini ada
banyak sekali tim juga yang terlibat di kawasan barat dan juga di Jawa sendiri. Jadi kami setiap minggu memang keliling terus dan ini secara konsisten kita didukung dan ini sangat luar biasa sekali. Kepada Ibu Khofifah Indar Parawansa tentu saja selaku Gubernur Provinsi Jawa Timur, seluruh Bapak Ibu Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Jawa Timur beserta jajaran, Bapak Ibu Kepala Daerah Kabupaten Kota seluruh Provinsi Jawa Timur serta Bapak Ibu pemerintahan provinsi dan kabupaten kota yang hadir di kesempatan kali ini yang juga turut telah membantu PLN sejauh ini. Kami atas nama keluarga besar PLN sangat mengapresiasi dukungan dan bantuan yang diberikan kepada Bapak-Bapak sekalian dalam upaya kami untuk memperbaiki tata kelola aset negara yang diamanahkan kepada PLN. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih dan salam sehat selalu untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Ibu MC. Terima kasih. Terima kasih Ibu Cynthia Rusli, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT PLN Persero. Bapak dan Ibu serta seluruh hadirin yang kami hormati, berikut ini kita akan dengarkan sambutan PLH Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI secara virtual dan kepada Bapak Yudiawan Wibisono. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat selalu. Yang kami hormati Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Bapak Dr. Sofyan Djalil yang hadir secara virtual. Kemudian yang kami hormati Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa. Kemudian kami hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Provinsi Jawa Timur, Bapak Insinyur Haji Jonahar. Kemudian yang kami hormati Ibu Direktur Keuangan, ketemu kembali Bu, PT PLN Persero yang yaitu Ibu Cynthia Rusli. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu sekalian seluruh jajaran Kepala Daerah se-Jawa Timur. Kemudian Bapak Ibu Kepala Kantor Wilayah ATR BPN se-Indonesia, luar biasa ini se-Indonesia ikut semua karena Pak Menterinya hadir. Kemudian yang kami hormati PLH Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur yaitu Bapak Heru Cahyono. Kemudian seluruh peserta secara virtual yang mengikuti acara yang dimaksud pada hari ini. Kemudian kita selaku umat beragama tiada hentinya selalu memanjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan bisa mengikuti acara kegiatan yang penting hari ini. Kami dari KPK selaku PLT Deputi Koordinasi dan Supervisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, tepatnya pasal 6A, pasal 6B dan 6D, yaitu terkait dengan koordinasi dan supervisi, yaitu juga dijabarkan lagi menjadi pasal 8 terkait apa itu koordinasi dan pasal 10 terkait dengan apa itu supervisi. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut, KPK melaksanakan koordinasi dengan instansi yang berwenang, melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Nah, di dalam pelaksanaan itu, salah satu tugas pokok KPK adalah ada namanya 8 area intervensi KPK. Salah satunya adalah manajemen aset, di mana manajemen aset itu meliputi pengelolaan barang milik daerah, beserta pengelolaan barang milik negara. Sekali lagi, kami pertama mengucapkan terima kasih kepada jajaran PT PLN Persero, kemudian pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan seluruh jajaran pemerintah daerah dan pemerintah kota, dan lupa juga kepada seluruh jajaran kementerian ATR BPN, di mana di dalam pelaksanaan tugas pokoknya adalah bisa mensertifikatkan kegiatan yang termasuk penyelamatan aset negara, di mana di dalam upaya terkait dengan pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara ada 4 hal, yaitu adanya database yang akurat dan sistematis, kemudian adanya regulasi pengelolaan aset,
Dan juga ada penertiban aset dengan melakukan upaya percepatan sertifikasi dan penertiban serta pemulihan aset, di mana di setiap daerah rata-rata ada permasalahan, baik permasalahan terhadap masyarakat, permasalahan terhadap swasta, dan juga ada permasalahan terhadap pemerintah daerah, provinsi maupun kota, juga termasuk permasalahan dengan BUMN yang lain. Maka kami dari KPK mendorong, yaitu mengurai, mencari benang merahnya, sehingga permasalahan itu bisa selesai. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, upaya percepatan sertifikasi aset BMD dan BMN dapat terwujud berkat dukungan dan komitmen seluruh jajaran Kementerian ATR BPN, baik dari tingkat pusat maupun dengan tingkat provinsi, kabupaten, kota. Dan juga adanya kerjasama yang baik dengan pemerintah provinsi, kemudian kabupaten, kota, serta BUMN. Sehubungan dengan hal tersebut, KPK memberikan apresiasi yang setingginya kepada pemerintah provinsi, kemudian Kakanwil Provinsi Jawa Timur, dan seluruh jajaran Bapak Ibu Kepala Daerah. Karena dalam 1 tahun ini jumlah sertifikasinya berarti berdasarkan informasi juga dari Kakanwil, kemudian dari Ibu Direktur Keuangan, ini meningkat tajam. Sehingga nanti diharapkan program pemerintah pada tahun 2023, semua aset milik negara, baik itu di kementerian, lembaga, kemudian pemerintah daerah, kota, BUMN, BUMD, ini sudah tersertifikat menjadi 100%. Kemudian KPK juga mengharapkan ke depan pola kerjasama dapat terus ditingkatkan sehingga percepatan sertifikasi dapat terwujud dengan lebih cepat dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk pemerintah daerah, kota, provinsi, dan PT PLN memastikan aset-aset yang diajukan untuk sertifikasi adalah aset yang sudah clear and clean. Artinya sudah tidak ada masalah atau sengketa dengan pihak ketiga ataupun pihak lain. Kemudian terdaftar dalam sistem database Pemda, serta jelas batas-batas dari aset tersebut. Dan mohon dari sisi anggaran juga dianggarkan sesuai dengan perhitungan yang matang dan akurat. Kemudian tidak lepas juga koordinasi dan komunikasi untuk dapat lebih ditingkatkan dengan pihak ATR BPN, tepatnya ngopi bareng, dapat diselesaikan dengan tuntas. Untuk kepada Kementerian ATR BPN, yaitu pada proses percepatan sertifikasi aset BMD dan BNN, mohon dapat dibantu secara maksimal kepada rekan-rekan pemerintah daerah, juga rekan-rekan BUMD, termasuk PT PLN. Kemudian yang berikutnya yang harus diperhatikan adalah kesiapan kedua belah pihak dan timeline proses percepatan sertifikasi. Ini kami harapkan sesuai dengan program pemerintah tahun 2023, proses sertifikasi dapat selesai 100%. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila kata-kata kami kurang berkenan. Intinya kami dari KPK mendorong program pemerintah sehingga berhasil dalam pembangunan ke depan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yudiawan Wibisono, PLH Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya bersama-sama kita juga akan mendengarkan sambutan Gubernur Jawa Timur yang kami hormati Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN, Bapak Profesor Dr. Sofyan A. Jalil SHMH, dan seluruh keluarga besar Kementerian ATR BPN. Yang saya hormati Bapak PLH, Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Pak Yudiawan Wibisono, yang juga hadir secara virtual, baru saja memberikan arahan kepada kita semua. Yang saya hormati Ibu Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT PLN Persero,
yang juga sudah memberikan sambutan secara virtual, Ibu Cynthia Rusli, yang saya hormati Pak Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Bapak John Nahar yang luar biasa. Saya rasa aplaus untuk beliau. Tahun yang lalu Pak Menteri ATR BPN rawuh di kantor BPN Jawa Timur. Yang beliau sampaikan waktu itu adalah, Pak Kanwil, di Jawa Timur ini apa ndak ada COVID? Saya menunggu pertanyaan berikutnya. Kata Pak Menteri, kok targetnya tercapai 100%. Luar biasa. Jadi Pak Kanwil dan Kepala Kantah se-Jawa Timur, terima kasih kerja keras yang luar biasa. Dan hadir di sini juga para Kanwil BPN se-Indonesia, juga terima kasih yang sudah bergabung secara virtual. Bapak, Ibu, Bupati, Wali Kota se-Jawa Timur, semua yang saya cintai, saya banggakan. Luar biasa. Jadi Trijuang kita tanda tangani di sini. Waktu itu Pak Sofyan hadir secara virtual. Meskipun beliau hadir secara virtual, pada saat itu komitmen seluruh bupati wali kota tetap tangguh, kuat, dan saya rasa kita semua bisa membuktikan bahwa para bupati wali kota kerja keras luar biasa untuk bisa mencapai target ini. Terima kasih. Dan juga yang saya hormati Eksekutif Vice President Legal, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset PLN Pak Dwi Wibihandoko. Matur nuwun rawuhipun seluruh teman-teman dari OPD Pemprov Jawa Timur, OPD Kabupaten Kota yang hadir langsung maupun yang hadir secara virtual. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah bahwa sore hari ini kita bisa mendapatkan satu penguatan dari BMN maupun AMN. Saya ini dulu pernah di Komisi 2 DPR RI kaitan dengan barang milik negara dan aset milik negara. Ini Pak PLH Deputi, Pak Yudiawan itu kayaknya ruwet gitu. Ternyata dengan kerja keras dan sinergi semua pihak bisa diudari. Ngudarinya saya rasa karena juga Pak Menteri ini luar biasa, canggih di dalam mencari format bagaimana percepatan sertifikasi bisa dilakukan sehingga penyelamatan barang milik negara dan aset milik negara bisa dilakukan dengan berbagai maksimalisasi ikhtiar. Dan di antara maksimalisasi ikhtiar yang paling maksimal ternyata adalah target dari Kanwil BPN Jawa Timur. Terima kasih Pak Jonahar beserta Ibu dari Ikawati BPN Jawa Timur yang nanti akan menyerahkan bantuan untuk saudara kita yang terdampak awan panas guguran Gunung Semeru. Dan saya rasa hadirnya kita semua untuk bisa merecharge bahwa komitmen kita bersama-sama untuk melakukan percepatan capaian PTSL di setiap kabupaten kota dan seluruh aset milik kabupaten kota, aset milik provinsi termasuk BUMD. Saya rasa bismillah kembali kita kuatkan tekad dan niat ini. Mudah-mudahan semuanya bisa cepat selesai dan memberikan penyelamatan dari seluruh aset dan barang milik negara yang ada di lingkungan daerah kita masing-masing. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan di Kabupaten Kota dan Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan jadi jariahnya Pak Kanwil BPN dan para kantah di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan Ibu Gubernur untuk dapat menyerahkan sertifikat tanah secara simbolis dan berkenan untuk mendampingi Kepala Kanwil BPN Jawa Timur. Kita akan saksikan bersama Bapak Ibu penyerahan sertifikat tanah aset pemerintah daerah secara simbolis yang akan diberikan kepada Bupati Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi berhasil memberikan sertifikat sebanyak 2.100 sertifikat.
Selanjutnya, sertifikat tanah aset PT PLN Persero kepada Eksekutif Vice President Legal, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Properti PT PLN Persero. Dan selanjutnya, berkenan Ibu Gubernur untuk dapat menerima penghargaan atas dukungan dalam sinergitas Trijuang di Provinsi Jawa Timur tahun 2021 dari Menteri ATR BPN yang kali ini diberikan oleh Kepala Kanwil BPN Jawa Timur. Dan selanjutnya, Ibu Gubernur juga akan menerima bantuan korban erupsi Gunung Semeru dari Ketua Ikawati BPN Jawa Timur. Untuk itu kami undang pula Ketua Ikawati BPN Jawa Timur serta Bupati Lumajang untuk dapat hadir di atas panggung, mendampingi Ibu Gubernur untuk menerima bantuan ini. Dan kami silakan Ketua Ikawati BPN Jawa Timur untuk menyerahkan bantuan korban erupsi Gunung Semeru senilai 605 juta rupiah. Dan langsung diserahkan pula kepada Bupati Lumajang bantuan ini. Penyerahan selesai, terima kasih Ibu Gubernur berkenan kembali ke tempat, diikuti oleh Kanwil BPN Jawa Timur, Ketua Ikawati BPN Jawa Timur, serta Bupati Lumajang. Baiklah Bapak Ibu serta seluruh hadirin yang kami hormati, berikut ini kita dengarkan sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang terhormat Bapak Sofyan Adjalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Gubernur Jawa Timur, sekalian ucapan terima kasih yang luar biasa atas dukungan Ibu Gubernur sehingga teman-teman BPN bisa melaksanakan tugasnya dengan baik sekali. Saya juga senang sekali mendengar kinerja yang telah diberikan oleh seluruh aparat BPN di Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak Deputi KPK, Pak Yudiawan, Ibu Direktur PLN, Ibu Cynthia Rusli, tentu kawan-kawan, saudara Kanwil BPN Jawa Timur, Kepala Kantor Pertanahan se-Jawa Timur, dan seluruh insan BPN yang telah bekerja dengan baik sekali dalam rangka melaksanakan program PSN pendaftaran sertifikat tanah untuk rakyat, termasuk aset pemerintah daerah, aset BUMN, dan aset-aset instansi pemerintah lainnya. Saya pikir Ibu Gubernur bahwa kerja teman-teman BPN itu bisa terlaksana karena dukungan Ibu dan seluruh pemerintah daerah di tingkat 2 di Jawa Timur. Juga tentu turunnya atau adanya encouragement, dorongan dari KPK itu juga punya nilai yang luar biasa positif. Dengan demikian seluruh pihak bergerak dan kita bekerja secara sinergis sehingga BPN bisa memberikan sertifikat untuk memberikan kepastian hukum terhadap aset yang Bapak-Bapak miliki, pemerintah daerah miliki, BUMN miliki. Kalau pengalaman yang ada selama ini sebenarnya mengurus sertifikat itu sulit-sulit mudah sulit, ya. Mudah kalau kita committed seperti Bu Cynthia kemukakan, ada dukungan dari KPK, dukungan dari ada Ibu Gubernur, Bapak Bupati, itu menjadi mudah. Sulitnya memang kadang-kadang masih banyak tantangan di lapangan. Aset tersebut sudah lama sekali tidak menjadi perhatian.
seperti aset PLN, misalnya tadi Ibu Cynthia mengatakan sejak PLN ada, sejak Republik Indonesia ada, aset-aset PLN itu mungkin baru sebagian yang tertib administrasi pertanahannya. Tapi alhamdulillah dengan kita bekerja keras, target Ibu nanti mudah-mudahan bisa kita capai bersama, Bu. Saya sadar sekarang ini banyak sekali aset-aset KL yang bermasalah. Ya, sumber masalahnya adalah karena dulu kita kurang mempedulikan, sehingga akhirnya aset-aset kita, aset-aset pemerintah itu diduduki oleh masyarakat, lama-kelamaan akhirnya sulit sekali diselesaikan. Tapi kami punya program dan punya rencana untuk menertibkan seluruh aset tersebut. Yang jadi masalah adalah aset BUMN, aset KL, aset kementerian dan lembaga, ini kita agak sulit menyelesaikan karena kami walaupun sudah ada keputusan Mahkamah Agung yang inkrah tidak bisa membatalkan aset-aset yang tanah-tanah yang terdaftar atas nama aset, karena aset harus mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan untuk aset KL atau persetujuan Menteri BUMN kalau untuk aset BUMN. Nah, ini memang kami terus mencari jalan supaya hambatan karena enggannya melepaskan aset tersebut itu bisa diatasi. Karena banyak aset itu sebenarnya nggak mungkin lagi dibebaskan. Kalaupun dibebaskan, ongkosnya sangat mahal, baik ongkos moneter maupun ongkos sosial yang ditanggung oleh masyarakat. Sumber masalahnya adalah karena lamanya aset tersebut tidak terpedulikan. Kalau aset swasta lebih mudah. Kalau ada tanah yang bekas egendom atau bekas sertifikat hak milik, tapi telah jadi perkampungan, kami batalkan saja. Kita berikan kepada masyarakat yang de facto menguasai tanah tersebut. Apalagi telah penguasaannya mencapai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tapi kalau aset Pemda ini memang agak sulit. Salah satu masalah Ibu yang perlu kita pikirkan bagaimana menyelesaikan masalah surat hijau di kota Surabaya. Ini perlu kita pikirkan bersama Ibu Gubernur, Bapak Wali Kota. Sampai sekarang ini saya masih ada utang. Mudah-mudahan masalah ini bisa kita selesaikan dengan baik. Kemudian sertifikat untuk tanah di Jawa Timur kemajuannya luar biasa, dan terima kasih atas dukungan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian dari pemerintah daerah. Bagi Bapak Bupati, Bapak Ibu Wali Kota yang belum memberikan pembebasan BPHTB barangkali perlu dipertimbangkan. Karena kalau tanah masyarakat tidak terdaftar, BPHTB itu juga tidak akan dapat. Ditambah itu PBB juga agak sulit. Tapi begitu tanah terdaftar bersertifikat, yang dibebaskan BPHTB di tahap pertama saja. Pada pendaftaran pertama, terutama untuk tanah-tanah masyarakat. Setelah itu begitu tertib, apalagi kita melakukan pendaftaran tanah kelurahan lengkap, setiap persil tanah jadi ketahuan, nanti kita share dengan bapak-bapak dan ibu-ibu pemerintah daerah, maka semua data pertanahan itu akan sangat membantu dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat. Kami mencoba misalnya menyelesaikan sendiri dengan membuat BPHTB terutang. Ternyata banyak sekali kami dapatkan rakyat kita tidak mau ada utang. Karena berdasarkan kepercayaan, kalau ada utang dan meninggal utangnya tidak terbayar, nanti amalnya tidak pernah sampai di akhirat. Oleh sebab itu banyak masyarakat tidak mau ada BPHTB terutang. Yang kedua juga masyarakat takut kalau BPHTB terutang nanti kena bunga berbunga karena terlambat bayar. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, dengan dukungan Ibu Gubernur, Bapak Ibu Bupati, jika mungkin BPHTB untuk tahap pertama dibebaskan sehingga 100% tanah di Jawa Timur kita bisa daftarkan. Kalau sudah didaftarkan, masyarakat punya sertifikat, masyarakat yang punya semangat entrepreneur,
bisa menggunakan sertifikat itu untuk menjadi modal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama teman-teman BPN yang telah bekerja luar biasa keras ya untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan. Saya mengapresiasi atas kerja saudara-saudara semua. Ini Kanwil Jawa Timur, Bu, yang Ibu cerita tadi, apa nggak ada COVID, ya. Karena saya diajak ikut dalam grup Jawa Timur, ya kan. Itu jam 2 malam masih ngirim WA. Jadi ini kepala-kepala kantor itu bisa nggak tidur semalaman kalau targetnya nggak tercapai. Di satu pihak itu bagus, tapi kasihan juga teman-teman Pak Kanwil, kalau sudah di atas jam 12 saya akan dikirim WA lagi deh. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi atas semua kerja keras, bantuan, dukungan, sehingga program PSN, sertifikat tanah bisa terlaksana dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada semua yang telah mendapatkan sertifikat, dan insya Allah kami akan bekerja lebih keras lagi untuk memberikan dan menyelesaikan sertifikat-sertifikat yang belum selesai pada saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengaturkan terima kasih atas arahan Bapak Sofyan Adjalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional. Terima kasih atas arahan yang telah diberikan kepada kami, Bapak. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja lebih giat lagi di tahun 2022. Dan kami sampaikan pula terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang mengikuti acara ini secara virtual. Setelah ini kami akan lanjutkan dengan acara penyerahan di Gedung Negara Gerahadi. Untuk itu berkenan Bapak Ibu untuk dapat meneruskan kegiatan masing-masing dan dapat meninggalkan ruang virtual.